pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika profesi auditor menurut IAPI dan IAI, lengkap kayak dengan contoh penerapannya serta keterkaitannya dengan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Jadi prinsip pertama auditor itu adalah integritas. Integritas berarti kayak auditor itu harus jujur, tegas, memegang prinsip dan tidak melakukan tindakan yang bisa menyesatkan pihak manapun. Dalam praktiknya, integritas terlihat ketika auditor tidak mau mengubah atau menutupi temuan audit. Meskipun ada tekanan dari manajemen, auditor juga tidak boleh memberikan informasi yang tidak sesuai fakta. Dalam SPAP, khususnya SA200, integritas disebut sebagai landasan utama dari seluruh pekerjaan audit. Terus yang kedua itu ada objektivitas, yaitu objektivitas berarti kayak auditor harus bebas dari bias, kepentingan pribadi, atau pengaruh yang dapat mempengaruhi penilaian profesionalnya. Contoh penerapannya kayak auditor tidak menerima hadiah atau fasilitas dari klien dan tidak mengaudit perusahaan tempat keluarga dekat kerja gitu. Kayak objektivitas sangat penting dalam setiap tahap audit, kayak mulai perencanaan hingga pengambilan keputusan. Terus yang ketiga itu ada namanya kompetensi dan kehati-hatian profesional. Artinya auditor harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai serta bekerja dengan teliti dan hati-hati. Contohnya kayak auditor selalu mengikuti pelatihan terbaru tentang SPAP atau memahami teknologi audit dan menentukan prosedur audit berdasarkan risiko, bukan asumsi gitu. Jadi dalam SPAP itu termasuk SA200 dan SA230 dijelaskan gitu bahwa auditor wajib memiliki kompetensi yang cukup dan mendokumentasi pekerjaan secara lengkap. Itu yang keempat itu kerahasiaan. Jadi auditor wajib menjaga semua informasi gitu, informasi klien, dan tidak boleh membocorkan tanpa izin kecuali jika diwajibkan oleh hukum. Kayak contohnya auditor tidak menyebarkan data keuangan klien kepada pihak luar. Informasi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan audit, itu bukan kepentingan pribadi. Kayak SPAP melalui SA230 juga menegaskan kepentingan menjaga kerahasiaan dokumentasi audit. Terus yang kelima itu profesional. Jadi auditor harus selalu bertindak sesuai hukum atau aturan serta menjaga nama baik profesi. Contohnya auditor tidak boleh membuat klaim pemasaran yang berlebihan atau menyesatkan, dan harus menjaga sikap sopan serta profesional ketika berinteraksi dengan klien. SPAP profesional tercermin dalam berbagai standar, terutama dalam komunikasi dan pelaporan auditor. Yang keenam itu independensi. Prinsip terakhir ada independensi, yang merupakan salah satu yang paling penting. Independensi itu ada dua ya, independensi dalam fakta, yaitu auditor benar-benar bebas dari pengaruh, dan independensi dalam penampilan, yaitu kayak auditor harus terlihat independen oleh publik gitu kan. Contohnya kayak tidak boleh memiliki saham di perusahaan lain. Dari penjelasan tadi yang saya sampaikan gitu kan, dapat disimpulkan bahwa keenam prinsip etika auditor ini sangat penting untuk menjaga kualitas audit dan kepercayaan publik gitu. Dengan menerapkan integritas atau objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan independensi, auditor dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Jadi untuk prinsip-prinsipnya menurut saya cukup sekian. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran etika auditor. Yang pertama, manipulasi laporan audit, yaitu mengubah opini audit tanpa dasar yang valid, menyembunyikan temuan penting, menyesuaikan angka agar sesuai keinginan klien. Yang kedua, konflik kepentingan, yaitu auditor memiliki hubungan pribadi, bisnis, atau finansial dengan klien. Auditor menerima pekerjaan yang membuat objektivitas terganggu. Yang ketiga, menerima imbalan atau gratifikasi, menerima hadiah, uang, fasilitas, atau keuntungan dari klien yang dapat mempengaruhi opini audit. Yang keempat, kurang kompetensi atau tidak profesional, yaitu melakukan audit tanpa pengetahuan dan keterampilan memadai, tidak mengikuti standar audit, tidak melakukan prosedur audit yang seharusnya. Yang kelima, mengungkapkan informasi rahasia, yaitu membocorkan data klien tanpa izin, menggunakan informasi klien untuk keuntungan pribadi. Yang keenam, ketidakpatuhan terhadap independensi,
yaitu auditor terlalu dekat dengan klien sehingga kehilangan objektivitas, terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen klien. Selanjutnya yaitu faktor penyebab pelanggaran etika. Yang pertama, tekanan dari klien, yaitu klien meminta auditor mengubah laporan agar terlihat bagus, ancaman kehilangan kontrak audit. Yang kedua, konflik kepentingan, yaitu auditor tidak mempertahankan pendapatan dari klien utama. Yang ketiga, budaya perusahaan atau kantor audit yang lemah, tidak ada pengawasan internal yang kuat, tidak tegas terhadap pelanggaran. Yang keempat, motivasi finansial, yaitu bonus atau target fee, auditor tidak mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kelima, kurangnya kompetensi dan pelatihan auditor. Yang keenam, integritas pribadi yang rendah. Contoh kasus pelanggaran etika auditor. Contoh kasus yang pertama yaitu kasus Enron Arthur Andersen, yaitu auditor Arthur Andersen dihukum karena menghancurkan dokumen audit dan berkolaborasi dalam manipulasi laporan keuangan Enron. Dampaknya yaitu perusahaan Enron bangkrut, ribuan orang kehilangan pekerjaan, Arthur Andersen jatuh. Yang kedua, kasus SNP Finance, yaitu yang terjadi di Indonesia. Auditor dianggap tidak mendeteksi rekayasa laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Terdapat penyajian piutang fiktif dan auditor gagal menerapkan prosedur audit memadai. Yang ketiga yaitu kasus Toshiba di Jepang. Laporan keuangan dimanipulasi selama bertahun-tahun oleh Toshiba Jepang dan auditor di internal dan eksternal gagal mengungkap overstatement laba sekitar 1,2 miliar USD. Dampak pelanggaran etika auditor sangat luas dan mencakup berbagai pihak seperti perusahaan, auditor itu sendiri, pemegang saham, dan publik. Pelanggaran etika dalam profesi auditor dapat merusak kualitas audit, menurunkan kepercayaan publik, serta menimbulkan konsekuensi hukum dan sanksi profesional yang berat. Dampak pelanggaran etika. Pelanggaran etika dapat merugikan perusahaan karena merusak reputasi, menurunkan kepercayaan pelanggan, dan menyebabkan penurunan nilai saham. Bagi auditor, pelanggaran etika dapat mengakibatkan kehilangannya kredibilitas profesional dan risiko sanksi hukum. Pemegang saham mengalami kerugian finansial dan potensi keputusan investasi yang salah. Publik atau masyarakat luas kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan dan hasil audit yang berimbas pada citra industri secara keseluruhan. Aspek hukum dan sanksi auditor. Auditor yang melanggar kode etik atau standar profesi dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan, pembekuan, atau pencabutan izin praktik. Secara hukum, pelanggaran yang mengandung unsur kebohongan bisa dijerat pasal 378 KUHP penipuan. Badan pengawas profesi melakukan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran. Dampak pelanggaran etika terhadap kualitas audit dan kepercayaan publik. Pelanggaran etika seperti manipulasi data atau konflik kepentingan menurunkan kualitas audit karena hasil audit menjadi tidak akurat dan bias. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diaudit dan auditor sebagai profesi. Kerusakan kepercayaan ini juga berdampak pada stabilitas pasar dan keberlangsungan bisnis klien yang diaudit. Jadi, pelanggaran etika tidak hanya merugikan pihak internal, tapi juga eksternal, seperti pemegang saham dan publik, serta menurunkan kepercayaan terhadap profesi auditor dan integritas audit yang dihasilkan. Sanksi hukum dan administratif diperlukan untuk menjaga integritas profesi auditor. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan etika dalam audit. Auditor memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, sehingga menjaga etika adalah hal utama yang harus dilakukan dalam setiap proses audit. Untuk mempertahankan etika tersebut, auditor perlu dibekali dengan pelatihan dan pendidikan keberlanjutan.
Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang kode etik profesi, aturan independensi, cara menghadapi tekanan dari klien, serta studi kasus nyata mengenai dilema etika. Pelatihan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus diperbarui setiap tahun agar auditor tetap memahami standar terbaru dan mampu membuat keputusan yang tepat saat menghadapi situasi yang sulit. Selain itu, proses mentoring dari auditor senior kepada auditor junior juga membantu membangun sikap profesional sejak awal. Upaya lainnya adalah melalui peer review atau pemeriksaan oleh rekan sejawat. Peer review dilakukan dengan cara auditor lain yang tidak terlibat langsung dalam pekerjaan audit memeriksa kembali bukti, dokumentasi, serta kesimpulan yang diambil oleh tim audit. Dengan adanya pemeriksaan ini, kesalahan dapat ditemukan lebih awal dan potensi pelanggaran etika dapat dicegah. Dalam beberapa situasi penting, keputusan seorang auditor juga harus ditinjau oleh partner lain yang independen atau second partner review agar pendapat yang diberikan benar-benar objektif dan sesuai standar. Selain review internal, beberapa kantor akuntan juga mengikuti peer review eksternal untuk memastikan kualitas audit tetap terjaga. Independensi menjadi aspek paling penting dalam menjaga etika auditor. Independensi berarti auditor tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan dari klien, ataupun hubungan yang bisa membuat pendapatnya bias. Auditor tidak diperbolehkan memiliki saham ataupun keterlibatan finansial dalam perusahaannya sedang diaudit. Auditor juga harus membatasi layanan non-audit yang dapat membuat mereka terlalu dekat dengan manajemen klien. Misalnya, jasa konsultasi yang berpotensi mempengaruhi objektivitas. Setiap potensi benturan kepentingan harus dilaporkan melalui sistem konflik check agar dapat dievaluasi sebelum menerima atau melanjutkan pekerjaan audit. Dengan menjaga jarak secara profesional, audit dapat memberikan opini yang lebih jujur dan independen. Untuk menjaga objektivitas jangka panjang, auditor juga menerapkan sistem rotasi auditor. Rotasi dilakukan agar tidak terjadi hubungan yang terlalu dekat antara auditor dengan klien. Biasanya, partner audit diganti setiap beberapa tahun, misalnya setiap 5-7 tahun. Selain itu, anggota tim audit yang memiliki posisi penting juga perlu diganti secara berkala. Rotasi ini dapat membantu auditor tetap kritis dan tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi dengan pihak manajemen. Setelah masa tugas selesai, auditor juga menjalani masa tunggu atau cooling off period sebelum diperbolehkan bekerja di perusahaan klien untuk mencegah potensi konflik. Selain upaya di atas, penerapan standar profesional akuntan publik atau SPAP dan kode etik profesi menjadi pedoman utama auditor dalam melaksanakan tugas. SPAP mengatur bagaimana auditor harus merencanakan audit, mengumpulkan bukti, melakukan pengujian, hingga menyusun kesimpulan. Penerapan standar ini membantu auditor bekerja secara sistematis, terarah, dan sesuai aturan. Auditor juga diwajibkan mendokumentasikan seluruh proses audit agar keputusan yang dibuat dapat ditelusuri dan dibuktikan. Dengan mematuhi SPAP dan kode etik, auditor dapat memberikan opini yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan semua aspek etika ini dijalankan dengan benar, kantor akuntan publik menyediakan mekanisme pelaporan atau whistleblower sistem yang aman. Melalui sistem ini, auditor atau staf dapat melaporkan pelanggaran etika tanpa takut memperoleh balasan negatif. Laporan ini akan ditangani oleh tim independen dan jika terbukti benar maka perusahaan akan memberikan sanksi yang tegas. Selain itu, pimpinan kantor akuntan juga berperan penting dalam menanamkan budaya etika atau tone at the top. Keteladanan dari pimpinan membuat seluruh auditor lebih menyadari bahwa bukan sekedar aturan tetapi nilai utama yang harus tetap dijaga. Jadi, secara kesimpulan, menjaga etika dalam auditing bukan hanya about mengikuti aturan,
tapi juga membangun sikap profesional, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Kombinasi antara pelatihan, peer review, menjaga independensi, rotasi auditor, serta penerapan SPAP adalah langkah penting agar auditor tetap dipercaya masyarakat dan mampu memberikan opini yang benar dan objektif.